Hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, para peserta kajian Bumiku Mengaji, ikhwan-ikhwan, sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman dan sebangsa, sesama orang Indonesia yang sekarang sedang berada di mancanegara, di seluruh benua. Ada yang di Amerika, ada yang di Eropa di beberapa negara, ada yang di Jerman, ada yang di Belanda, ada yang di Swiss, ada yang di Timur Tengah juga, di Oman, di Qatar, di Abu Dhabi, ada juga yang di Asia Timur, di Jepang gitu ya, dan di Australia, serta di beberapa negara-negara lain. Selamat bergabung dalam kajian bulanan Bumiku Mengaji. Tak lupa kita menyapa para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, serta para pemirsa beberapa TV, Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di dalam kajian rutin bulanan Bumiku Mengaji. Tema yang kita angkat sekarang ini adalah nasihat atau wasiat para nabi kepada anak-anaknya. Taib, ini sebenarnya nasihat semua orang tua kepada anak-anaknya. Sinergi dengan tujuan diciptakannya kita sebagai manusia. Untuk apa? Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seluruh makna ibadah dalam Al-Quran artinya tauhid. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku dalam hal beribadah, mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka perintah Allah kepada setiap muslim, pelajari itu makna yang terkandung dalam kalimat tauhid ini yang menjadi apa? Menjadi tujuan pokok diciptakannya kita sebagai manusia, bangsa jin juga begitu. Pelajari, kata Allah, tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah oleh kamu, pelajarilah oleh kamu, fahamilah, ilmuilah oleh kamu bahwa la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Azza wa Jalla. Dari memahami, mempelajari la ilaha illallah secara benar ini, lahir iman yang hakiki. Lahir iman yang sejati, yang kuat, yang tangguh, yang didasarkan pada fondasi yang luar biasa dahsyatnya. Sebanding dengan kedalaman ilmu orang tersebut tentang la ilaha illallah. Oleh karena itulah maka setiap lafaz iman di dalam Al-Quran
Di dalamnya itu sudah terkandung ilmu. Iman yang lahir dari ilmu. Ilmu tentang syariat, terutama tentang tauhid ini. Tentang kalimat tauhid ini. Coba ketika kita belajar kitab Al-Usulul Thalathah, di bagian-bagian awal, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah wali saudaraku yang semoga Allah merahmati Anda semua. Wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Pertama ilmu, kedua amal, ketiga dakwah, keempat sabar. Apa dalilnya? Dalilnya surah Wal Asri. Wal Asr, innal insana lafi khusr. Demi waktu asar. Sesungguhnya manusia itu pasti rugi. Celaka tuh. Illa kecuali yang memiliki 4 karakter, 4 sifat. Makanya 4 ini wajib. Pertama, illalladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Kalimat illalladzina amanu ini dijadikan dalil tentang wajibnya ilmu. Iman yang lahir dari ilmu. Wa amilus sholihat, ini dalil wajibnya amal. Wa tawasaw bil haq, ini dalil wajibnya dakwah, saling memberi wasiat tentang kebenaran. Wa tawasaw bis sabar, ini dalil tentang wajibnya sabar. Hanya orang yang mengamalkan 4 ini yang gak akan rugi, yang akan selamat dari kerugian. Ilmu yang melahirkan iman, amal, dakwah, dan sabar. Berawal dari fa'lam, perintah Allah. Ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah, fahamilah tentang la ilaha illallah. Kenapa ada perintah begitu? Karena itu adalah tujuan pokok diciptakannya kita, hidupnya kita di alam dunia dengan bangsa jin untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seluruh nabi mewasiatkan tauhid ini kepada anak-anaknya. Semua orang yang soleh di muka bumi ini sejak zaman baheula sampai zaman kiwari sampai yang akan datang selalu mewasiatkan ini kepada anak-anaknya. Tanamkan tauhid. Lihat umpamanya salah satu contoh Nabi yang mewasiatkan tauhid kepada anak-anaknya. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Allah menyatakan, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kata Allah Azza wa Jalla, apakah kalian hadir enggak di saat kematian mendatangi Nabi Ya'qub? Kalian yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi. Karena Yahudi mengklaim Nabi Ya'qub itu agamanya Yahudi. Mereka itu pengikut Nabi Ya'qub. Ya'qub itu kan nama lain dari Nabi Ya'qub adalah Nabi Israel. Makanya anak turunannya Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Ilyas, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus. Semuanya itu disebut dengan sebutan Bani Israel, anak-anak Nabi Israel, Nabi Ya'qub. Kata mereka Nabi Ya'qub juga Yahudi. Dan mewasiatkan agama Yahudi. Allah menurunkan ayat. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut. Apa kalian hadir enggak? Ketika kematian mendatangi Nabi Ya'qub.
idh qala li banihi, ketika berkata Nabi Yakub kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa sih yang akan kalian sembah sepeninggal aku? Ini wasiat Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Kalau mereka anak-anaknya ini sudah terdidik ini, sudah terbina ini, sudah tertanam akidah dan tauhid yang kuat ke dalam hati mereka. Mereka menjawab, na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami hanya akan menyembah sesembahan yang engkau sembah, juga sesembahan nenek moyang engkau, Ibrahim, Ismail, Ishak, hanya satu sesembahan. Mentauhidkan penyembahan hanya untuk Allah, wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepada Dialah kami semuanya taslim, kami semuanya berserah diri. Itu wasiat Nabi Yakub mewakili siapa? Mewakili seluruh nabi yang mewasiatkan tauhid kepada anak-anaknya. Lihat lagi umpamanya apa yang diwasiatkan oleh salah seorang yang saleh. Ulama ikhtilaf, sebagian ulama menyatakan beliau nabi, sebagian lagi menyatakan bukan. Tapi yang jelas sepakat ini orang soleh. Sampai oleh Allah namanya diabadikan dalam Al-Quran menjadi nama surah. Surah Luqman, surah ke-31. Allah menyatakan tentang bagaimana cara Luqman mendidik anaknya dan apa yang pertama kali ditanamkan oleh beliau kepada anaknya. Idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kata Allah, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia sedang mengajari anaknya. Apa yang dikatakan Luqman sebagai wasiat, sebagai nasihat, sebagai pendidikan? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Karena syirik ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Sebesar-besar kezaliman adalah syirik. Sezalim-zalim kezaliman adalah syirik. Tak ada yang lebih besar daripada syirik. Yang apabila syirik ini terbawa mati tanpa ditobati, nggak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya kalau dosa ini terbawa mati, nggak sempat tobat, nggak diampuni, neraka selama-lamanya, abadi di dalamnya, naudzubillah. Adapun kalau sebelum mati ditobati dulu, kemudian di atas tauhid dia hidup, di atas tauhid juga dia mati, ya tentu saja syiriknya diampuni. Karena para sahabat besar dahulunya juga orang-orang musyrik. Setelah Islam datang, kemudian tobat, masuk Islam, diampuni dan menjadi manusia terbaik setelah nabinya alaihissalatu wassalam. Para nabi alaihimussalatu wassalam mewasiatkan tauhid kepada anak-anaknya. Pertama, itu karena memang tujuan hidup manusia itu untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernyataan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maknanya hanya kepada Engkau kami bertauhid dalam beribadah. Bertauhid dalam beribadah hanya kepada Engkau ibadah ini kami tujukan. Tidak kepada yang lain-lain. Kalau menyembah Allah tapi menyembah selain Allah, ya namanya musyrik, menduakan Allah dalam hal ibadah.
Ini tujuan utama. Makanya para nabi alaihi wassalatu wassalam termasuk orang-orang soleh seperti Luqman al-Hakim itu mewasiatkan tauhid. Jangan sekali-kali berbuat syirik kepada Allah. Karena syirik itu merupakan dosa yang sangat besar. Dan demikianlah para solihin setelahnya. Dan demikian pula kita semestinya tanamkan tauhid sejak dini kepada anak-anak kita. Kenapa demikian? Karena sekalipun mereka nabi, sekalipun manusia terbaik, utusan Allah yang diangkat, dipilih oleh Allah dengan melihat kondisi hati mereka sebagai hati terbaik dibanding manusia-manusia lainnya yang sejaman dengan mereka, mereka orang-orang terbaik. Kenapa mewasiatkan ini kepada anak-anaknya? Karena walaupun anak-anak mereka ada hubungan nasab dengan Nabi SAW, di akhirat mah hubungan nasab nggak ada manfaatnya. Tidak mentang-mentang anak Nabi pasti ke surga walaupun di dunia durhaka, tidak. Tidak mentang-mentang anak kiai udah dijamin surga walaupun umpamanya menyimpang dari syariat Islam. Enggak ada hubungan nasab. Al-Quran menegaskan ini dalam Al-Quranul Karim. Di antara dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-101. Allah berfirman, فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila ditiup sangkakala, hari kiamat, nanti sudah terjadi kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka pada hari itu. Mereka tidak saling menyapa kembali. Oleh karena itulah maka Allah menyatakan, Ya ayuhan nas suttaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Hei manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan takutlah kamu kepada suatu hari nanti pada hari kiamat. Di mana di hari itu seorang ayah sama sekali tidak bisa menyelamatkan anaknya. Dan anaknya juga tidak bisa menyelamatkan bapaknya. Yang bisa menyelamatkan masing-masing orang itu hanyalah amal-amal mereka masing-masing. Walaupun keturunan Nabi, walaupun keturunan Rasul alaihissalatu wassalam, walaupun keturunan kiai, tapi kalau amalnya menyimpang dari ajaran Islam, maka tidak akan bisa menolong hubungan nasab mereka dengan orang tua mereka. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa orang yang lamban, yang lelet, yang lenglet, talangke, hararese, kudu diteke dalam beramal. Wa man bata'a bihi amaluhu. Siapa yang amalnya itu lelet, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya, tidak bisa menolongnya. Hubungan nasabnya, walaupun umpamanya ayahnya, orang tuanya, kakeknya orang-orang soleh, tapi dia lelet dalam beramal mengejar akhirat, nggak bisa manfaat. Yang bisa manfaat adalah amalnya masing-masing. Sebagaimana Al-Quran surah Al-An'am ayat 132, Allah menyatakan, walikullin darajatun mimma amilu, masing-masing orang akan memperoleh darajat sesuai dengan amalnya masing-masing. Amalnya
bukan nasabnya sama sekali. Oleh karena itulah maka Nabi SAW pernah wasiat kepada kerabat terdekatnya, kepada paman-pamannya, kepada bibi-bibinya yang ada hubungan nasab, bahkan kepada putri tercintanya yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Beliau pernah tuh berwasiat sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, qama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina anzalallahu azza wa jalla wa anzir ashiratakal aqrabin. Qala ya ma'syara Quraisy atau kalimatan nahwaha. Ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Ya bani Abdi Manaf la ughni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas bin Abdul Muttalib la ughni anka minallahi syai'a. Wa ya Safiyah ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ughni anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimah bintu Muhammadin sallini ma syi'ti min mali la ughni anki minallahi syai'a. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluarga kamu terdekat terlebih dahulu hai Muhammad sebelum ke yang lain-lain. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan orang-orang Quraisy, lalu beliau bersabda, wahai orang-orang Quraisy, atau kalimat yang semakna dengan itu, selamatkan diri-diri kalian. Aku tidak bisa menjamin keselamatan bagi kalian dari Allah sedikit pun kalau kalian durhaka. Gak bisa menjamin keselamatan bagi kalian dari azab Allah kalian durhaka sedikit pun. Wahai Bani Abdul Manaf, itu kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, paman-paman dan bibi-bibi beliau. La ugni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa menjamin keselamatan bagi kalian dari murka Allah kalau kalian durhaka sedikit pun enggak. Disebut hai Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini pamannya yang sudah masuk Islam, seorang sahabat utama. Beliau menyatakan, hai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak bisa menjamin keselamatan kamu dari murka Allah sedikit pun kalau kamu durhaka. Hai Safiyah, bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pun tidak bisa menyelamatkan kamu dari murka Allah apabila kamu durhaka. Lalu yang terakhir beliau memanggil putrinya, hai Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallini ma syi'ti min mali, mintalah kamu kepadaku dari hartaku sekehendak engkau. Tapi apa kata Nabi SAW? La ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolong engkau dari murka Allah sedikit pun apabila kamu durhaka. Jadi tahu bahwa walaupun mereka itu Nabi, anak-anaknya nggak bisa dijamin selamat dari murka Allah apabila tidak dididik. Apabila tidak dibina, apabila tidak ditauhidkan, tidak ditanamkan tauhid, apabila tidak didoakan. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai yang dikenal sebagai bapak tauhid, tetap saja beliau khawatir dirinya, anak-anak turunannya terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Khawatir itu. Menyimpang tauhidnya, khawatir itu. Sampai berdoa dan doanya oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah,
jauhkan aku dan anak-anak turunanku dari perbuatan syirik, dari penyembahan terhadap berhala. Ini semuanya merupakan tugas dan tanggung jawab pokok setiap orang tua. Dan dicontohkan oleh para nabi. Sebelum meninggal jauh sebelum sakit, sebelum sakarat, ketika masih sehat ditanamkan tauhid itu. Tertanam, tapi pas menjelang kematiannya ditanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada, sepeninggal aku? Mereka semuanya menyatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Kami hanya akan menyembah kepada ilahmu, sesembahan orang tuamu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, satu ilah saja. Terus turun-temurun seperti itu. Oleh karena itulah maka setiap muslim wajib mengikuti contoh terbaik dari kalangan para nabi dan para solihin dalam mendidik anak. Tanamkan tauhid terlebih dahulu kepada anak-anak kita, sebagaimana oleh Allah diterangkan tentang Luqman Al-Hakim, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Terus setelah itu diulang lagi di ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Ini ayat singkat tapi menjelaskan perjalanan manusia secara lengkap. Kata Allah, wassaynal insana biwalidayhi. Kami telah mewasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Ibunya yang telah mengandung dia dalam keadaan lemah yang semakin bertambah lemah. Ini kalimat menjelaskan kehidupan manusia di alam rahim ketika masih menjadi janin dalam perut ibunya 9 bulan. Setelah waktunya lahir, gubrag, lahir ke alam dunia, wa fisaluhu fi amain. Disusui itu 2 tahun, setelah itu dipisah, disapi, lalu tumbuh dewasa. Dan ini menjelaskan kehidupan manusia setelah lahir. Ketika masih bayi disusui sampai 2 tahun, setelah itu berkembang sampai dewasa, sampai baligh. Ada 2 tugas yang oleh Allah Azza wa Jalla ditekankan kepada manusia ini. Tugas pertama apa? Tauhid. Anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku. Mensyukuri seluruh nikmat Allah yang paling agung adalah dengan mentauhidkannya dalam seluruh pelaksanaan dari agama ini. Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan, memurnikan seluruh pelaksanaan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur yang paling agung yang dilakukan oleh manusia. Mentauhidkan Allah. Semua pelaksanaan agama ditujukan hanya untuk Allah. Anishkurli, terus wali-walidaika, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. 2 tugas selama hidup. Ilayyal masir. Di akhir ayat ini Allah menyatakan hanya kepada aku kalian semua akan kembali. Artinya mati. Masuk ke alam barzakh, terus berlanjut ke alam akhirat. Ini takkid atau menguatkan ayat sebelumnya. Ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, jangan kau sekutukan Allah. Tapi tauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang ditanamkan oleh para nabi, oleh para rasul, oleh para solihin. Dan ini pula yang harus kita lakukan sebagai para orang tua. Tanamkan tauhid kepada anak-anak sedini mungkin. Nah, nanti ada beberapa tahapan bagaimana cara menanamkan tauhid ini kepada anak-anak kita dari beberapa aspeknya gitu ya. Sebagaimana insya Allah kita akan bahas nanti di dalam pembahasan kitab yang khusus untuk itu. Jadi menanamkan tauhid merupakan wasiat dan nasihat seluruh nabi kepada anak-anaknya. Wasiat dan nasihat orang-orang solihin kepada anak-anaknya. Dan harus juga menjadi wasiat dan nasihat seluruh orang tua selain mereka kepada anak-anak termasuk kita. Menanamkan tauhid sejak awal kepada anak-anak kita. Karena itu tujuan pokok hidup kita di dunia. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajari itu tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena kalimat tauhid ini yang apabila menjadi penutup hidup seseorang di alam dunia, surga jaminannya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya di dunia adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Karena kalimat tauhid ini yang oleh Allah Azza wa Jalla disebut dengan al-qaulu tsabit. Makna al-qaulu tsabit di dunia adalah la ilaha illallah. Makna al-qaulu tsabit di alam barzakh adalah mampu menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah di dunia ini pula yang akan menyebabkan orang itu istiqamah di atas kebenaran. Allah berfirman dalam Al-Quran, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah, Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan mantap, dengan ucapan yang mantap. Bil qawli tsabit. Ucapan yang mantap fil hayati dunia, baik dalam kehidupan dunia wa fil akhirah ataupun dalam kehidupan akhirat nanti. Yang dimaksud Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap di dunia, maknanya Allah mengistiqomahkan orang-orang beriman dengan al-qaulu tsabit ini, kalimat tauhid la ilaha illallah. Siapa orang yang tauhidnya tertanam kuat di dalam jiwa, dia pelajari, dia fahami, dia yakini, dia aplikasikan, Allah akan istiqamahkan dia sampai akhir hayatnya. Itu di dunia, fil hayati dunia. Wa fil akhirah, nanti di akhirat, di alam barzakh. Al-qaulu tsabit maknanya mampu menjawab pertanyaan di alam kubur dari munkar dan nakir. Karena ayat ini dibaca oleh Rasul SAW ketika menjelaskan proses kematian seorang hamba, baik yang mukmin ataupun yang durhaka, sampai masuk ke alam kubur. Dalam hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, sebuah hadis yang panjang. Seorang mukmin apabila sudah datang waktu kematiannya, maka hadirlah para malaikat yang wajahnya berseri-seri. Mereka duduk di sekeliling orang mukmin yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Lalu datanglah malakul maut alaihi salatu wassalam. Lalu berkata, ya ayyatuhan nafsut tayyibah. Dalam riwayat lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang terang, ukhruji, keluarlah kamu menuju ampunan dan rahmat Allah dan keridhaan Allah.
keluar lalu diambil oleh malaikat malakul maut, lalu diestafetkan ke malaikat di sekelilingnya, lalu disimpan di atas kain kafan yang mereka bawa dari surga, kemudian ditaburi dengan parfum wangian dari surga, menebar wanginya kemana-mana, dibawa ke langit. Langit pertama dibukakan, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Kata Allah setelah ketujuh, kembalikan dia hambaku ini ke dalam tanah. Karena aku menciptakan dia dari tanah. Dan akan dikembalikan kepada tanah dan kelak akan dikeluarkan kembali dari tanah. Maka masuklah si ruh ini ke dalam jasadnya di alam kubur. Kemudian datanglah dua malaikat Munkar Nakir. Disuruh duduk orang ini. Setelah disuruh duduk ditanya, Man Rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Itu pertanyaan sangat mengerikan. Karena ditanya dengan bentakan yang dahsyat. Selain kondisi fisik Munkar dan Nakir menakutkan. Sumya munkara li'anna kullama ra'ahu angkarahu. Disebut munkar karena semua orang yang melihatnya pasti mengingkarinya saking takutnya. Warnanya hitam kebiru-biruan. Bertanyanya sambil membentak dengan bentakan yang dahsyat. Nabi SAW menyatakan, Thumma yaji'uhu malakan aswadan azraqan syadidal intihar. Kemudian datang dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Yang bentakannya dahsyat. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, seandainya ini di dunia, Munkar Nakir membentak, bertanya ke orang dengan bentakan, niscaya seluruh sendi-sendi tulang orang itu akan copot saking mengerikannya. Bayangkan. Tapi orang mukmin di alam kuburnya kemudian mampu menjawab, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammad SAW. Rabbku Allah, agamaku Islam dan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegar. Lalu Nabi menyatakan, fadzalika qauluhu azza wa jalla, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah. Allah memantapkan orang-orang beriman dengan ucapan yang mantap, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia yang dimaksud dimantapkan itu diistiqamahkan. Di alam akhirat, di alam kubur, maksud dimantapkan itu ditegarkan ketika memberikan jawaban. Bil qauli tsabit, dengan ucapan yang mantap. Di dunia maksudnya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Di alam barzah maksudnya dengan jawaban yang benar. Ini efek dari tertanamnya kalimat tauhid. Berdasarkan hal itulah maka yang pertama kali diwasiatkan oleh para nabi kepada anak-anaknya, diikhtiarkan sampai didoakan adalah tauhid, dijauhkan dari syirik, ditanamkan tauhid. Karena tauhid adalah fondasi bagi seluruh amalan. Amalan apapun yang tidak dibangun di atas tauhid yang benar, kuat dan lurus, maka tidak ada manfaatnya. Tidak akan diterima, akan ditolak, akan amruk. Tak ada maslahatnya sedikit pun bagi para pelakunya. Jangankan umpamanya syirik yang besar, syirik kecil coba berupa riya, menghancurkan amal.
Amal agung tapi tercampur syirik kecil berupa riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun wa alladzina hum yuraun. Celaka orang-orang yang sholat. Sholat itu ibadah yang agung. Dia celaka bukan karena sholatnya, tapi ada dua, karena sahunnya dan karena riyanya. Hancur itu amal. Kalau tauhidnya melenceng itu menyimpang. Padahal itu penyimpangan yang berupa syirik kecil saja, yaitu berupa apa? Berupa riya. Tidak memurtadkan pelakunya, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi menghancurkan amal yang dibangun di atas riya. Kalau syirik menghancurkan seluruh amal, bukan hanya amal satu jenis, sama semua. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluk." Ini kepada Nabi SAW. Orang yang amalannya tidak ada tandingannya, tidak ada bandingnya. Paling berkualitas, paling berkuantitas. Pahalanya nggak bisa diukur, nggak bisa dibandingkan dengan pahala amal ibadah siapapun. Tapi begitu sedikit beliau syirik, oleh Allah diancam hancur semua amal-amalmu. Kata Allah Azza wa Jalla, "In asyrakta," kalau engkau berbuat syirik hai Muhammad, la yahbatanna amaluk, niscaya akan terhapus, akan gugurlah seluruh amal-amalmu karena perbuatan syirikmu. Lihat bahaya syirik. Lihat bahaya penyimpangan di dalam masalah tauhid. Jauh lebih parah daripada penyimpangan di luar masalah tauhid. Oleh karena itu, tauhid adalah fondasi, dasar bagi semua amalan kita. Dan inilah yang pertama kali ditanamkan, diajarkan oleh orang-orang solihin, baik dari kalangan para nabi ataupun orang-orang soleh zaman dahulu, termasuk para sahabat dan para ulama. Sampai-sampai identitas keislaman seseorang harus diikrarkan kalimat yang berkaitan dengan masalah tauhid ini. Pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa itu amal apapun tertolak. Ada orang kafir masuk Islam, langsung sholat, langsung saum, langsung haji, langsung umrah, langsung ngaji, langsung baca Quran, langsung infak sedekah, tapi enggak ikrar kalimat tauhid dulu, percuma. Enggak diterima amal-amalnya. Ditolak semua amal soleh dan ibadah yang dilakukannya. Ibarat membangun bangunan tanpa fondasi langsung tancap tiang. Tiang kan harusnya nancapnya ke fondasi. Ini enggak ke fondasi, ke tanah aja dibebeskan begitu tuh. Atau belum disimpan atap dan yang lain-lain juga sudah ambruk. Apalagi kalau sudah dikasih atapnya, dikasih kusennya, dikasih yang lain-lain, tambah ambruk. Tanpa fondasi seperti itu. Ya, inilah wasiat para nabi, wasiat para solin, dan wasiat seluruh orang tua terhadap anak-anaknya, harus menanamkan tauhid terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti dalam tanya jawab jangan ada pertanyaan bagaimana cara menanamkan tauhid. Itu yang nanti akan kita bahas ya. Ini sekadar muqaddimah saja terlebih dahulu untuk memancing pertanyaan dari para peserta Zoom Bumiku Mengaji. Baik, cukup ya, sampai di sini saja dulu, dan saya serahkan acara tanya jawab ini kepada host yang mengatur lalu lintas pertanyaan dengan para member di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Syukron jazakallah khair Ustadz atas penjelasan dari materi yang nanti mungkin sebagai pembuka untuk materi selanjutnya di kitab yang akan kita bahas. Ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz dari platform Zoom maupun YouTube.
Ana barusan dapat pertanyaan dari Timur Tengah, Ustaz, dari Abu Dhabi. Akhi Nabil atau Abu Andre yang akan mengajukan pertanyaan, membacakan pertanyaan, Afwan. Baik, Pak Fik. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang masuk, Ustadz, izin bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Alhamdulillah Ta'ala, bagaimanakah ciri-ciri mukmin dan mukminah yang memiliki tauhid yang benar? Pertanyaan disampaikan oleh Uktuna Niarani, Ustadz. Jazakallah khair. Taib, barakallahu fiq wa jazakillahu khaira. Pertanyaan melalui Abu Dhabi. Bagaimana ciri seorang mukmin yang tauhidnya lurus, tauhidnya mendalam? Taib. Segala sesuatu ada indikator, segala sesuatu ada buah. Kalau sesuatu itu benar, baik, indikatornya baik, buahnya pasti manis, termasuk tauhid. Apa buah dari tauhid? Banyak. Tauhid akan melahirkan keikhlasan dalam beramal. Baik amal vertikal, ibadah kepada Allah seperti sholat, seperti saum, seperti umrah dan haji, atau yang sejenisnya, akan ikhlas dan akan berkualitas, ya, melahirkan keikhlasan. Yang kedua, melahirkan dorongan motivasi besar untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Ketiga, nah ini yang nyata nih. Kalau keikhlasan tidak bisa dilihat dan dirasakan oleh orang. Demikian juga ibadah sholat dan saum. Nggak terasa oleh orang. Saum, kadang-kadang kita nggak tahu seorang saum atau tidak. Sholat juga begitu. Ya, kadang-kadang terlihat, tapi seringnya tidak. Tapi yang ini nih, buah utama, indikator utama dari lurusnya tauhid adalah mulianya akhlak. Akhlaknya baik. Interaksi dengan sama manusia bagus. Akhlaknya mulia. Coba lihat umpamanya hadis-hadis yang sahih. Rasul SAW bersabda, kata beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu." Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini tauhid. Hendaklah berbicara yang baik atau diam, ini akhlak. Hendaklah memuliakan tamu, itu akhlak. Hendaklah memuliakan tetangga, itu akhlak. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, man ya Rasulullah? Siapa wahai Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Itu orang yang suka ngeganggu tetangga. Tetangganya merasa tidak aman terhadap gangguannya. Tauhid orang itu rusak kalau suka ganggu tetangga. Berarti akhlaknya apa? Buruk. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, tauhidnya adalah orang mukmin yang paling mulia, paling baik akhlaknya. Jadi ciri nyata dari orang yang tauhidnya benar dan lurus adalah mulianya akhlak. Rajin dan intensnya dalam melakukan ibadah dan amal soleh. Terus ikhlas di dalam melakukan seluruh amalan tanpa memilah-memilih, tanpa pandang bulu, tanpa mengharapkan bantuan dari orang. Karena semua amal ibadahnya ditujukan hanya untuk Allah. Bukan untuk memperoleh balasan dari manusia, bahkan ucapan terima kasih dari manusia. Enggak diharapkan.
Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Kami memberi makan itu kepada kalian, kepada fuqara, masakin, anak-anak yatim, kaum du'afa liwajhillah. Hanya untuk meraih wajah Allah. La nuridu minkum jazaa wala syukura. Kami sedikit pun tidak mengharapkan balasan, bahkan ucapan terima kasih. Merasa itu untuk Allah, merasa kewajiban. Makanya orang Arab, ini uraf ya, bukan Quran atau sunnah. Kalau kita umpamanya, kalau dia berbuat baik kepada kita, lalu kita katakan syukran. Apa jawabannya? Bukan afwan, tapi la syukra alal wajib. Gak perlu ucapan terima kasih atas kewajiban. Amal yang berupa kewajiban gak perlu diucapi terima kasih. Kalau kita kan gak ada jawaban begitu. Terima kasih gitu, jawabannya apa ya? Paling gak sama-sama. Atau gak usah terima. Atau ya terima kasih kembali. Kalau dalam bahasa Inggris ada thank you. Apa jawabannya? Don't mention it. Karena kadang ada gitu kan, ada my pleasure, ada you welcome, dan mention. Nggak perlu disebut-sebut lah. La nuridu minkum jazaa wala syukur. Jadi tulus ikhlas, karena tidak mengharapkan balasan dari orang. Kalau berbuat kebaikan, mengharapkan balasan dari orang, nanti milih-milih. Kalau ada orang yang lemah, fakir, miskin, du'afa gitu ya, kecelakaan, kita lihat, ini akan bisa balas, dibiarkan. Ini merayat jelata, nggak bisa balas budi kita, dibiarkan. Ini orang kaya, nanti nggak ikhlas ya, akan pilih-pilih. Itulah indikator yang nyata dari lurusnya tauhid. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukron, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Jerman yang akan dibacakan oleh Akhi Trisno. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Ustaz? Tamang? Alhamdulillah, damang, sawang sulna. Semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga Ustaz. Silakan. Ini Ustaz ada pertanyaan dari Jerman, Anda bacakan aja ya langsung. Bagaimana kalau ada seorang anak yang dilahirkan sebagai muslim, tapi kemudian anak ini merasa trauma karena pernah dimasukkan ke pesantren Islam yang pengurusnya itu tidak mempunyai akhlak yang baik ya. Sehingga akhirnya lama-kelamaan anak ini menjauh dari Islam. Apakah boleh menasehatinya bertahap? Pertama dengan perbaiki sholatnya atau akidahnya dulu. Hal-hal lain ditunda dulu supaya melunakkan hatinya. Kemudian nanti sedikit demi sedikit diperbaiki hal-hal lainnya. Atau bagaimana? Mungkin Ustadz bisa kasih advice itu katanya. Anaknya sudah segede apa? Nggak ada, nggak ditulis di sini. Mungkin sih sudah dewasa ya, mungkin remaja. Bisa dikatakan mungkin gitu. Barakallahu fika, yang bertanya dari Jerman. Ada anak yang dipesantrenkan lalu diperlakukan secara tidak baik. Apa hanya satu oknum atau semua ustadznya? Saya pikir nggak mungkin semua ya. Mungkin 1-2 ya. Itu yang bikin dia trauma dari kepada pesantren. Akhirnya keluar, kemudian dia salah mengambil kesimpulan bahwa demikianlah perlakuan Islam kepada orang yang diajar, orang yang belajar, murid. Akhirnya nggak suka kepada Islam. Jadi
permasalahan atau penyebab awalnya adalah kesalahpahaman karena adanya oknum. Oknum ustadz, tidak seluruh ustadz. Kalau benar ini yang jadi masalah, yang menjadi penyebab, kita sebagai orang tua ya harus meluruskan pemahaman yang keliru ini. Itu oknum dan enggak seluruh ustadz gitu. Coba tanya, apakah semua ustadz di pesantren itu begitu? Saya yakin tidak. Hanya ada satu atau dua. Yang lainnya gimana? Baik gitu ya. Nah, yang baik itu dijadikan sebagai model dari seorang ustadz yang sebenarnya. Bahkan yang sebenarnya lebih baik lagi daripada itu. Adanya satu dua oknum ustadz yang keliru, yang kasar, yang menakuti murid-muridnya, itu tidak boleh digeneralisir semua ustadz seperti itu. Jadi coba tanya penyebab pokoknya apakah demikian? Ya. Kalau memang demikian luruskan. Itu hanya oknum. Yuk kita laporkan. Ke siapa ya? Ke pimpinan pondok tersebut. Ada oknum guru yuk kayak gitu. Kalau memang tindakan si oknum guru tersebut keliru secara syar'i. Dikhawatirkan oknum guru tersebut, bukan oknum, guru tersebut benar, cuma si anak yang salah menilai. Mungkin kesalahannya super fatal dan diberi hukuman yang memang setimpal, tapi dia merasa itu berlebihan, akhirnya takut. Mungkin saja begitu. Sebagai contoh, Nabi SAW memperlakukan orang yang sudah senior dalam keislaman dengan kepada mu'allaf atau bahkan kepada orang yang mu'allaf itu baik yang baru masuk Islam atau orang kafir yang sudah ada ketertarikan kepada Islam, melakukan kesalahan yang lebih fatal tapi disikapi secara lemah lembut. Saya akan ceritakan dua kasus saja. Pertama, ketika Nabi SAW berada dalam masjid dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba datang Arab Badui, masuk ke dalam masjid, kemudian kencing di masjid. Bayangkan, di kita segalak-galak preman gak ada yang berani kencing di masjid. Ini kencing di masjid. Para sahabat semua bereaksi. Mau apa? Mau mencegah. Orang itu sudah prung kencingnya, sudah mulai di tengah-tengah. Mau apa? Mau disuruh berhenti, bayangkan. Apa kata Nabi SAW? Khallu, biarkan, biarkan dia. Jangan dilarang, dicegah, biarkan. Dengan lemah lembut. Karena orang ini gak paham. Setelah beres kencingnya, Nabi SAW kemudian meminta seember air lalu dibanjurkan di atas tanah bekas kencing tadi, kemudian dengan lemah lembut berkata bahwa masjid ini, inna hadzal masjid la yasluhu fihi min aqdarin nas. Sesungguhnya masjid ini tidak layak di dalamnya ada kotoran manusia. Karena ini ada untuk sholat, untuk membaca Al-Quran dan ibadah. Dengan lemah lembut. Gimana reaksinya? Dia langsung hatinya terenyuh, tersentuh. Lalu berdoa kepada Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada aku dan Muhammad saja. Yang lain mah jangan dikasih rahmat tuh. Bayangkan. Kemudian orang itu masuk Islam karena kelemah lembutan. Padahal kesalahannya fatal. Ini pertama. Kedua, ada orang mu'alaf baru masuk Islam namanya Muawiyah bin Al-Hakam. Dia baru masuk Islam, tapi sudah banyak gaul dengan para sahabat. Dalam beberapa muamalah dia sudah paham. Kemudian dia sholat berjamaah.
Di dalam sholat berjamaah ada seseorang yang bersin. Muawiyah lalu mendoakan yarhamukallah. Karena dia sudah tahu kalau ada yang bersin didoakan yarhamukallah. Apa yang terjadi? Para sahabat lain melotot ke dia pada lagi sholat. Dipelototin begitu nggak enak dia. Akhirnya membentak sambil mengatakan, masya'nukum tanzuruna ilayya, ngapain kalian melototin saya? Pada lagi sholat. Ini kesalahan yang fatal. Para sahabat kemudian memukulkan tangan-tangan mereka ke paha-paha mereka, mengisyaratkan agar diam, aku pun diam. Fatal kan kesalahannya? Kita aja lagi sholat, kalau ada anak-anak di belakang berbisik-bisik, aduh gemesnya keselnya ya. Ini orang dewasa ngomong lagi, membentak lagi. Tapi begitu selesai sholat kata Muawiyah, demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang lebih baik, lebih lembut, lebih bijak di dalam memberikan nasihat. Demi Allah, beliau tidak memarahiku, tidak mencaciku, tidak memaki aku. Beliau hanya menyatakan secara umum, inna hadhi shalah la yasluhu fiha min kalamin nas. Wa innama huwa takbir, tahmid wa qiraatul Quran. Kata beliau, sesungguhnya salat ini tidaklah layak di dalamnya ada ucapan manusia. Jadi tidak menurut siapa tadi yang ngomong. Nggak boleh begitu, enggak. Tapi dari sana beliau tahu. Ini kepada siapa? Kepada orang yang melakukan kesalahan fatal. Tapi orang itu masih apa? Pemula. Lemah lembut. Ya. Tapi ketika ada seorang sahabat senior suatu saat melakukan kesalahan. Di dalam tangannya ini ada cincin dari emas. Nabi SAW marah, kemudian dicopot, dipaksa, dan dibanting, dilempar. Sambil mengatakan, kenapa aku melihat salah seorang di antara kalian menyimpan bara api di tangannya. Sampai dibanting. Itu keras. Sampai-sampai sahabat-sahabat lainnya kasihan kepada dia. Bilang, khudhu wantafi bih. Ambil dan manfaatkan, jual gitu. Apa kata sahabat? Demi Allah, saya tidak akan pernah mengambil cincin yang sudah dibanting oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beda ya perlakuan. Sama dengan begini, anak ketika 7 tahun disuruh sholat. Nggak nurut, dibiarkan. Masih lemah aja, nak sholat. Nggak mau juga, biarkan. Begitu sudah 10 tahun, nggak sholat, dipukul. Si anak bilang apa? Bapak sudah berubah. Dulu mah sayang ke saya, sekarang mah sudah kayaknya benci, galak tuh. Salah penilaian dia. Bukan bapaknya yang berubah, tapi memang tahapan pendidikannya harus demikian setelah usia 10 tahun. Sebelum 10 tahun belum boleh dipukul. Kalau belum sholat. Tapi kalau udah 10 tahun pukul. Bukan berubah. Tapi begitulah metode pendidikan. Jadi ada kalanya hukuman diberikan sesuai dengan kondisi, jenis kesalahan dan seterusnya. Tapi kadang orang yang dihukum salah tanggap. Akhirnya mengambil kesimpulan yang salah. Jadi lihat akar masalahnya apa, lalu luruskan kesalahpahaman si anak tentang Islam. Gak boleh digeneralisir begitu. 1-2 kesalahan oknum di kalangan kaum muslimin tidak boleh digeneralisir bahwa itulah Islam. Enggak. Itu luruskan ke sana, lalu tampilkan sosok yang baik, yang menyenangkan, yang lemah lembut. Pasti ada di kalangan pesantren itu guru yang sebenarnya. Nah ini guru yang benar. Kalau ada yang salah, yuk kita laporkan ke pimpinan pondok tersebut. Ya. Kalau itu masih bisa, tapi kalau udah kadung, sudah lama kejadiannya, ya luruskan. Gak semua pesantren begitu, dan di pesantren itu gak semua guru begitu. Guru yang baik, yang lembut, yang menjadi contoh, yang menyenangkan lebih banyak daripada yang nyebelin.
Kalau toh semua guru di pesantren itu begitu, tidak semua pesantren begitu. Banyak pesantren-pesantren yang lebih menyenangkan, yang membuat si anak betah belajar di sana. Pokoknya berikan seintensif mungkin gambaran, penjelasan, situasi lingkungan pesantren yang menyenangkan, ya, untuk mengcover atau menutupi kejadian yang membuat anak itu trauma tadi. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Jazakallah khair Ustadz atas jawaban pertanyaan tersebut. Sekarang beralih ke pertanyaan di YouTube Ustadz. Assalamualaikum, saya ditinggal sama mama dari kecil masih sekolah TK. Sekarang usia saya 37 tahun, alhamdulillah. Kemudian sama Allah saya dikasih ujian sakit-sakitan terus hampir mau 11 tahun ini. Apakah saya berdosa Ustadz? Karena saya suka bilang, andai mama masih hidup, akan saya ceritakan tentang rasa sakit ini kepada mama. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fika. Laki atau perempuan ya, semoga Allah azza wa jalla. Akhwat. Ya. Akhwat syafakillah la ba'sa tahur insyaallah ya. Semoga Allah segera mencabut penyakitnya, diberikan kesehatan lebih baik daripada sebelum sakit ya. Dan tetap bersabar, tetap berzikir, tetap berdoa, tetaplah optimis, tetaplah husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Sakit dan penderitaan yang kita alami itu keuntungannya banyak. Silakan cari di YouTube penjelasan saya tentang hikmah di balik musibah atau apa yang harus kita lakukan ketika kita sakit. Itu ada beberapa cerpen tentang itu, ceramah pendek tentang hal itu ya. Taib, ditinggal ibunya sejak kecil sampai sekarang usia 37 tahun. Tidak diceritakan mamahnya masih ada atau tidak. Lalu boleh nggak berandai-andai? Seandainya mamah masih ada, saya akan ceritakan seluruh sakit dan penderitaan yang saya alami. Apa berdosa atau tidak? Taib, ini pertanyaan. Nabi alaihissalam pernah memberikan wasiat tentang masalah atau kasus seperti ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bahwa wala ta'jiz, jangan kamu bersikap lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqulanna lau kuntu kadza lakana kadza. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian bersikap lemah. Terus apabila kamu ditimpa sesuatu, musibah termasuk sakit, jangan sekali-kali mengatakan seandainya saya dulu begini, saya akan begini. Tapi katakanlah qadarullah wa masyafal, ini adalah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Li'anna law taftahu amal syaitan, karena perkataan seandainya adalah membuka amalan syaitan. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah kitab Al-Qaul Mufid, Ta'liq ala Kitab At-Tauhid, menjelaskan hukum mengatakan seandainya ada yang haram, ada yang dilarang, ada yang boleh, bahkan ada yang bagus. Adapun yang dilarang seperti yang diterangkan dalam hadis ini adalah mengatakan seandainya dalam beberapa kasus. Kasus pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Maka tidak boleh, haram hukumnya. Seperti seandainya sholat itu cuma 2 kali saja dalam sehari, niscaya lebih ringan. Seandainya umpamanya saum itu jangan sebulan lah,
Cukup 3 hari saja di bulan Ramadan. Niscaya itu akan lebih enteng. Nah, mengatakan seandainya seperti itu haram tidak boleh. Karena menggugat syariat Allah Azza wa Jalla. Allah yang lebih tahu mana yang lebih maslahat bagi manusia di dalam syariatnya. Ini yang pertama. Kedua, mengatakan seandainya yang diharamkan adalah dalam rangka menggugat takdir yang sudah terjadi. Seperti umpamanya kita kecelakaan. Pergi keluar kota, padahal malas tadinya sih. Tapi karena dipaksa kawan atau gimana lah gitu, disindir sih akhirnya pergi lalu kecelakaan. Itu sudah terjadi sebagai takdir dari Allah SWT. Lalu kita mengatakan seandainya kita tadi nggak jadi pergi, niscaya kita nggak akan celaka. Itu menggugat takdir yang sudah terjadi. Ya, dari mana kita tahu bahwa kalau nggak pergi kita nggak celaka? Mungkin saja kecelakaannya lebih fatal kalau kita di rumah umpamanya ada sesuatu. Ya. Jadi itu menggugat takdir dan itu tidak boleh. Nah, dan itu yang diharapkan termasuk dalam hadis tadi. In asabaka syai'un fala taqulanna law kuntu kadza lakana kadza. Law inni fa'altu kadza lakana kadza. Kalau kamu ditimpa sesuatu jangan berkata seandainya tadi saya begini saya akan begitu. Enggak boleh. Itu menggugat takdir. Itu yang kedua. Itu hanya diharamkan. Ketiga, diharamkan mengatakan kata-kata seandainya dalam rangka mengangan-angankan sebuah keburukan. Seandainya saya kaya raya, niscaya saya akan bikin perjudian. Akan saya bikin tempat hiburan malam. Akan saya begini begitu sebagai sebuah keburukan. Itu haram, tidak boleh, dan dosanya sama apabila kita mengalami hal itu. Umpama melihat ada orang kaya raya, ya, tapi bergelimang dalam dosa. Kaya, maka kekayaan dipakai untuk umpama mabuk-mabuk, untuk berzina dan seterusnya. Tapi menyenangkan. Lalu dia berangan-angan, seandainya saya sekaya dia, saya pun akan seperti dia. Seandainya saya setampan dia, saya semua wanita cantik akan saya lalap semuanya. Itu haram dan dosanya sama dengan apabila dia mengalami hal itu. Ya. Nah, sekarang itu yang diharamkan. Sekarang beberapa perkataan seandainya yang dibolehkan. Pertama nih, yang dibolehkan mengatakan seandainya hanya untuk menjelaskan sebuah peristiwa. Seperti contoh, kita lagi nyetir konsentrasi, mobil kita bagus, nggak bermasalah, nggak ngebut. Tiba-tiba ada anak kecil nyebrang, mendadak. Kita rem sedikit. Selamat, anak itu tidak tertabrak. Kalau kita ceritakan ke orang, seandainya tidak saya rem, niscaya anak itu tertabrak. Ini tidak menggugat takdir, tidak menggugat syariat, tidak mengangan-angankan keburukan, hanya menceritakan kejadian. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu. Memang kita ditakdirkan konsentrasi, ditakdirkan ngebut, ditakdirkan remnya tidak blong. Ketika anak lewat, kita ditakdirkan sigap ngerem gitu. Tanpa menafikan hal itu. Hanya menceritakan kejadian real yang sebenarnya. Lalu mengatakan kata seandainya. Boleh. Umpamanya kita ada di pinggir kolam. Tiba-tiba ada anak kelelep. Langsung kita nyebur. Langsung kita tolong dan anak itu selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya tolong, niscaya anak itu mati tenggelam. Boleh. Karena nggak ada orang lain di sana. Kecuali kita. Tanpa menafikan takdir Allah dalam peristiwa itu. Kita ditakdirkan ada di sana. Kita ditakdirkan bisa berenang. Ditakdirkan anak itu tenggelam. Ditakdirkan kita sigap gitu. Kemudian selamat.
Lalu kejadian itu kita ceritakan. Bukan menggugat takdirnya, tapi menceritakan kejadian. Itu boleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, laula ana lakana fiddarkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan berada di dalam neraka yang paling bawah. Ya, Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik. Dan dimintakan ampunan oleh Nabi SAW. Ditolak, nggak boleh. Lalu dimintakan keringanan hukuman. Dan dikabulkan. Sehingga Abu Thalib yang harusnya berada di neraka yang paling bawah menjadi yang paling ringan. Nah, atas kejadian ini Nabi mengatakan seandainya bukan karena aku. Niscaya Abu Thalib ini berada di dalam kerak neraka. Boleh. Kedua, boleh juga mengangan-angankan kebaikan. Seperti umpamanya ada orang kaya raya gitu ya. Tapi soleh. Ada masjid mau dibangun dia sumbang. Ada pondok pesantren mau dibangun dia sumbang. Ya, dia begitu ada kesempatan umroh. Begitu tiap tahun dia haji. Pokoknya baik. Ada fuqara masakin disantuni. Lalu kita berandai-andai. Seandainya saya sekaya dia, saya pun akan sesoleh dia. Boleh. Ini dibolehkan. Ya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, ya, ukhti dari kecil ditinggal ibu, kemudian sekarang sakit-sakitan lalu berkata, seandainya ibu saya masih hidup atau saya ketemu ibu, seandainya saya ketemu ibu, niscaya akan saya ceritakan kepedihan saya. Di sini ada dua penerapan seandainya. Pertama, kalau yang dimaksud seandainya itu menggugat takdir, contoh ibunya sudah tidak ada, sudah meninggal gitu. Dia tahu itu. Lalu dia berangan-angan seandainya ibunya masih ada. Berarti menggugat takdir, maka ini tidak boleh. Itu yang pertama. Ya. Kedua, kalau umpamanya ibunya masih ada tapi dia tidak tahu. Dan dia mengharapkan berjumpa dengan ibu. Lalu membuat rencana. Berandai-andai seandainya saya berjumpa dengan ibu, niscaya saya akan peluk. Niscaya saya akan berbuat baik. Niscaya saya akan ceritakan penderitaan saya. Nah, mengandai-andai tentang rencana yang sangat mungkin terjadi, boleh. Gak apa-apa, gak masalah umpamanya. Seandainya saya umpamanya besok berjumpa dengan si fulan, maka saya akan kasih sesuatu. Boleh. Pakai seandainya untuk rencana yang akan datang tidak terlarang. Karena itu berupa rencana kebaikan selama rencananya baik. Dan terlarang kalau rencananya buruk. Seandainya saya ketemu dia, saya tonjok dia. Itu nggak boleh. Tapi kalau rencana yang akan dilakukan itu berupa baik, lalu mengatakan berupa kebaikan dan mengatakan dengan kata-kata yang memakai seandainya, boleh. Seandainya saya ketemu dia, maka saya akan bersalaman. Saya akan memberi hadiah. Itu dibolehkan. Nah, jadi kalau ibunya tuh masih ada, tapi nggak tahu di mana. Lalu berangan-angan, seandainya saya bertemu dengan ibu saya akan melakukan ini. Boleh apa tidak? Tergantung. Kalau ininya baik, boleh. Kalau ininya buruk, tidak boleh. Kalau seandainya saya jumpa ibu saya akan peluk, saya akan cium, saya akan berbakti. Itu bagus. Nah, kalau seandainya ibu saya ada, saya akan mengeluh, maka tidak boleh. Pertama, karena mengeluh ya itu keluhan terlarang. Kecuali mengeluh kepada Allah. Yang kedua, itu akan membebani psikis sang ibu. Menyedihkan ibu. Membuat ibu menjadi terbebani secara psikis. Maka tidak boleh. Ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, satu bonus silakan. Nah Ustaz. Ana baru mau tanya itu Ustaz.
Ya, apakah ada yang ingin bertanya langsung dari para peserta? Silakan raise hand. Kalau tidak ada, Ana akan bacakan pertanyaan yang masuk lewat kolom chat. Nah, sepertinya belum ada yang raise hand, Ustaz. Jadi Ana bacakan saja mungkin pertanyaan terakhir. Ini dari Jepang, Ustaz. Ya. Izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat sudah sering kami soundingkan kepada anak, tetapi perkara syirik justru kami sebagai orang tua kurang sounding kepada anak. Karena kami berpikir apabila hati anak sudah bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, pastilah selamat dari syirik. Benarkah anggapan kami seperti ini sebagai orang tua? Atau perlu kami sampaikan mengenai syirik juga sedari dini? Jazakallah khair. Ya, wa jazakallahu khaira. Taib, barakallahu fik. Mengenalkan keburukan untuk dihindari adalah sesuatu yang disyariatkan. Seperti umpama perkataan Luqman tadi, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Memperkenalkan syirik. Jangan kamu berbuat syirik, untuk dijauhi. Berkata Hudzaifah, kana an-nasu yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an yudrikani. Kata Hudzaifah, orang-orang selalu bertanya tentang kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan aku sebaliknya suka bertanya tentang keburukan. Karena apa? Makhafatan ayyudrakin. Karena aku khawatir aku akan terjerumus ke dalam keburukan itu. Oleh karena itu berkata Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, Araftu syar laisa lisyar. Aku mengenal keburukan bukan untuk diamalkan. Walakin litawaqqu'ihi. Tapi justru aku untuk menjaga diri dari keburukan itu. Sampai dikatakan, ya, man lam ya'rifis syarr minal khair waqa'a fihi. Siapa orang yang tidak bisa membedakan keburukan dan kebaikan, maka dia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Oleh karena itulah maka selain kita mengenalkan tauhid, kita juga perlu menjelaskan syirik dan beberapa jenisnya. Yang kadang-kadang orang menganggap itu bukan syirik padahal syirik. Karena ketidaktahuan. Kita menjelaskan tauhid, faham. Tapi masih samar tentang syirik sebagai lawan dari tauhid. Bentuk-bentuknya terutama, ya. Makanya banyak orang terjerumus ke dalam perbuatan syirik tanpa disadari bahwa itu syirik. Seperti bersumpah dengan menyebut nama Rasul SAW. Demi Allah, demi Rasulullah. Kan ada orang seperti itu syirik. Karena ketidaktahuan. Oh, sayang sekali Dewi Fortuna belum berpihak kepada kita. Kayak yang enteng ya, tapi itu adalah ucapan syirik. Siapa Dewi Fortuna? Dewi Fortuna itu dewa wanita yang diyakini oleh agama lain sebagai dewa wanita yang memberikan apa? Keberuntungan kepada manusia. Syirik. Bukan Allah yang ngasih keberuntungan, tapi dewa-dewi. Nah, itu syirik. Tapi orang enteng saja mengatakannya, ya. Terus coba lihat, anak-anak main-main sihir-sihiran, simsalabim, abrakadabra, itu ucapan syirik tanpa mereka ketahui. Oleh karena itu ya perlu dijelaskan. Beberapa keburukan bukan untuk diamalkan, tapi agar kita mampu menjaga diri dari keburukan tersebut. Ya, cukup ya sampai di sini. Mohon maaf tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan karena terbatasnya waktu. Insya Allah kita akan jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.